Baiklah, kita lanjut kepada pembahasan yang kedua mengenai al-i'rab. Tadi kita sudah mempelajari pembagian isim, sekarang kita pelajari i'rab. Mungkin ada yang belum tahu apa itu i'rab. I'rab itu kan fungsi satu kata jika dia terletak dalam satu kalimat. Misalnya kita ada kalimat panjang berbahasa Arab dan kata itu terletak dalam kalimat itu, dan kita mengetahui kata itu tuh kondisinya seperti apa. Apakah kata itu rafa, apakah dia nasab, apakah dia jar, apakah dia jazam. Contohnya apa? Contohnya saya membuat sebuah kalimat atau jumlah dalam bahasa Arab, yaitu al-kitabu ra'iun, yang artinya buku itu menarik, ya kan? Di sini kata al-kitabu, kenapa saya memberikan harkat dhammah? Kenapa saya berikan bukan al-fathah? Kenapa bukan kasrah di sini? Kenapa? Karena kitabu ini dia menempati posisinya yaitu sebagai mubtada. Jikalau mubtada, maka dia itu rafa. Apa tanda rafanya? Tanda rafanya yaitu ala dhammah. Kenapa dia dhammah? Karena dia berbentuk isim mufrad atau tunggal, satu buah buku. Oke, kita masuk di sini. Kita masuk ke sini, yaitu yang pertama yaitu dhammah. Dhammah tadi ini terbagi lagi nih. Dhammah itu ada di bentuk isim mufrad, ada dia ini rafa terbagi atas 4 macam, yaitu dhammah, waw, alif, dan nun. Dhammah ini terbagi atas 4, yaitu jadi isim mufrad, contohnya tadi al-kitabu, kemudian jamak taksir al-kutubu, jamak muannas salim muslimatun, kemudian fi'il mudhari' yang tidak bersambung akhirnya. Apa contohnya? Kan di sini kan ada misalnya kita belajar fi'il mudhari' yang bersambung akhirnya, contoh yaf'ala, yaf'alu, yaf'alani. Ini kan di akhirnya ada sambungan alif sama nun. Yang dimintanya fi'il mudhari' yang tidak bersambung akhirnya, berarti ini bukan menempati posisi rafa. Tapi cuman kayak gini, yaf'alu, taf'alu, yang tidak ada di belakangnya sambungan domir, dia tidak ada. Ini dia fi'il mudhari' la yatasil akhir. Kemudian ada dia tuh waw. Rafa'nya dengan waw. Waw ini tanda rafa'nya itu waw. Yaitu ada, dan dia itu ada yang terbagi dua, yaitu jamak mudzakkar salim, ada dia asmaul khamsah atau isim yang 5. Apa contoh jamak mudzakkar salim? Contohnya kita buat kata muslimuna. Ini dia muslimuna, ini dia keadaannya rafa. Rafa kenapa? Mungkin dia sebagai mubtada di situ. Apa tanda rafanya? Wow. Jadi wow ini ya tanda rafanya. Kenapa tanda penyebabnya apa? Tandanya waw karena dia jamak muzakkar salim. Tandanya waw alasannya karena jamak muzakkar salim. Atau ini juga abu. Dia rafa'nya dengan waw. Kenapa? Karena dia asmaul khamsah, isim yang 5. Apa aja isim yang 5? Abu, akhu, hamu, fudhu. Terus dihafal. Kemudian alif, di sini alif ada dia musanna. Ya, kenapa dia diberi tanda alif? Karena dia itu adalah musanna untuk 2 orang. Penyebab contohnya apa? Contohnya kita buat 2 orang ya, 5 nih 2 orang muslim. Jadi tanda rafa'nya itu alif di sini. Itu dia. Kemudian yang terakhir itu nun. Tanda nunnya ini terdapat kepada fi'il, bukan isim. Tanda dia itu rafa yang terdapat pada fi'il. Contohnya ini, yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, ini kok nggak salah ya, taf'alina nih. Ya, coba dikoreksi ya, dilihat lagi. Taf'alina kalau nggak salah ini. Ini dia nun. Nun ini nun yang di ujung ini dia tuh tanda dia tuh rafa. Ini fi'il ya. Artinya mengerjakan, dia 2 orang laki mengerjakan, dia 2 orang perempuan mengerjakan, pokoknya itu artinya. Kemudian kita masuk ke yang terakhir yaitu nasab. Tadi kan udah rafa keadaannya. Sekarang keadaannya dalam bentuk nasab atau mansub. Apa yang disebut dengan mansub ini? Biasanya ini dinamakan dengan berharkat fathah. Contohnya saya bikin seperti ini. Biasanya kata-kata yang berharkat fathah berarti biasanya mansub ya. Lazimnya itu fathah, tapi juga ada tanda-tanda lainnya, yaitu fathah. Ketika dia menempati kondisi nasab, maka dia harus mempunyai tanda-tanda. Dia memiliki tanda fathah,
alif, kasrah, ya, kemudian terakhir harus ada hadzaf nun. Ada 5 ya. Jadi ini harus dihafal. Yang pertama yaitu fathah ini dia berbentuk isim mufrad. Jadi contohnya sebuah kata ini. Innal ilma nurun. Sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Inna ini al ilma ini adalah isim, yaitu mansub. Isim mansub kenapa? Karena dimasuki oleh huruf inna. Inna ini fungsinya dia menasabkan isim di sini. Jadi dia mansub keadaannya. Harus fathah dia di akhirnya. Jadi nggak boleh al-ilmu, harus al-ilma. Ya. Kenapa mansub? Karena dia itu isim inna. Udah tahu kan? Kemudian tandanya nasabnya apa? Tanda dia itu nasab ada fathah di sini, harakat fathah. Ya, kenapa dia dikasih fathah? Karena dia isim mufrad, bentuknya isim mufrad. Ya, sungguhnya im itu nurun. Ini lagi jamak taksir. Bentuknya al-aqlam. Nah, dia dikasih harakat fathah. Kenapa? Karena dia jamak taksir. Dan ini juga fi'il mudhari' dakhala alaihi an-nasib wa la yattasil bi akhir syai'un. Fi'il mudhari' yang masuk di dalamnya amil nasab yaitu kayak huruf yang dia menasabkan fi'il setelahnya dan dia tidak bersambung apapun sesuatu apapun di akhirnya. Contohnya ini yaqra'a di nasab. Karena nasabnya apa? Fathah. Yang dimaksud dia tidak ada ini kan ani gunanya nih menasabkan fi'il setelahnya. Jadi fi'il setelahnya ini hukumnya nasab atau fathah. Maka dikasih harakat fathah. Ya. Tidak bersambung suatu apapun di belakangnya. Contohnya kita buat yaqra'a apa? Contoh yang lain lah ya. Coba nih. Ya ini dia. Jadi yang dia itu dapat dikasih fathah jika nggak ada nih sesuatu di belakangnya. Dia bentuknya kayak gini aja. Ini kan ada nih tambahan belakangan alif sama nun. Dia nggak boleh ada sesuatu yang bersambung di belakang fiilnya itu. Hanya bisa berarti ya bisa. Yang bisanya cuma yakro, takro gitu ya. Dia soheh di belakangnya nggak ada sambungan apa-apa. Oke. Jadi masuki oleh menasab an, gunanya menasabkan fiil, makanya dikasih dia fathah. Fathah zahirah fi akhiri. Kemudian itu alif. Alif ini yaitu tandanya alif. Kenapa? Karena dia isim yang 5. Apa aja isim yang 5? Tadi kan sudah kita pelajari ada abu, hamu, ahah, hamu, akhu, fuzu. Sekarang yang abu tadi ketika dia nasab maka dia bukan abu seperti ini lagi. Dia hapus domahnya karena domah tadi itu tanda bagi si rafa. Karena dia sekarang di kondisi nasab maka dia harus dikasih tandanya alif. Abadi, akha, hama, faza. Contohnya nih kasroh lagi. Kasroh dia memiliki tanda kasroh jikalau dia itu adalah jamak muannas salim. Ketika dia terletakkan satu kalimat dan dia hukumnya itu nasab, maka ketika kita memberi hukumnya nasab, maka kita beri tandanya apa? Tandanya ada kasroh. Kenapa kita kasih harakat kasroh di sini? Karena dia berbentuk jamak muannas salim. Ra'aitu muslimatin. Muslimatin ini nasab, tanda mansubnya apa? Kasroh. Kenapa? Karena jamak muannas salim. Kemudian ya di sini yaitu dia juga dia diberi tanda ya sebagai nasab jika dia itu berbentuk jamak mudzakkar salim. Contohnya ro'aitu muslimina. Saya melihat beberapa orang muslim. Ro'aitu muslimina. Kemudian yaitu musanna. Contohnya apa? Contohnya ro'aitu muslimaini. Saya melihat 2 orang muslim. Ada ya di sini. Begitu juga nih hadzaf nun. Jadi ketika dia menempati tempatnya nasab, maka harus dihilangkan nun di ujungnya. Ini dia. Kemudian juga ada aljar. Ini juga sama kayak tadi ya. Dia ketika dia menempati posisi jar, tandanya ada kasroh, ada tandanya ya. Jika tandanya kasroh, contohnya ana fil baiti. Ini kan huruf jar, gunanya memajrurkan isim setelahnya. Jadi isim setelahnya itu pasti kasroh ya. Kenapa dia kenapa dia kasroh? Karena dia majrur atau jar. Kenapa dia jar? Karena dia mudhaf ilaih. Ya tandanya apa? Tandanya dia ada kasroh di belakangnya. Nah,
Kenapa dikasih kasroh ya? Karena dia isim mufrad. Nah, begitu seterusnya polanya ya. Ini jamak taksir, ketika dia menempati jar, maka dia tandanya harus dikasih kasroh. Bidyari. Ini juga at-talibah tin. Nah, kasroh dia tandanya dia itu jar ya. Ya, ini majrur ya. Kenapa? Karena di sini ada huruf jarnya. Maka dia itu hukumnya itu majrur ya. Ya, ini lagi. Ya, ini juga ketika dia musanna, maka ketika dia menempati posisi majrur atau jar, maka harus ada tandanya ya. Nah, ini tandanya atau libaini. Nah, begitu seterusnya ya. Ya. Nah, ini dia, ini yang penting juga. Ini fathah ya. Fathah ini dia juga tanda jar, menempati posisi jar. Contohnya ini salam tu ala Ahmad. Saya telah memberikan salam kepada si Ahmad. Mengirim salam biasanya. Ala ini kan jar. Gunanya kan pasti memajrurkan isim setelahnya. Pasti hukumnya majrur atau kasroh lah ya. Atau jar ya. Nah, jadi Ahmadi seharusnya kita buat harkatnya Ahmadi ya. Ahmadi ya. Bukan ala Ahmada. Kenapa Ahmada? Karena di sini tanda jarnya itu bukan kasroh. Tapi tanda jarnya fathah. Kenapa? Karena dia isim mamnu minas sorof. Jadi sebuah isim yang itu tidak ada perubahan, dia tidak bisa mengalami perubahan, mamnu dia untuk mengalami perubahan. Nah, itu Ahmad ada. Kemudian ya ingat ya ketika nasabnya tadi yang ini dengan fathah, jadi harus dihafal. Kemudian juga terakhir jazam. Jazam ini dia masuk kepada fi'il. Jadi jazam ini berlaku kepada fi'il. Fi'il itu kan ada madi, mudhari' dan amar. Tapi dia hanya berlaku kepada fi'il mudhari'. Nah, contohnya jazam ini terbagi 3, dia sukun, hazaf al-akhir, hazaf nun. Jadi sukunnya itu fi'il mudhari' ansoi akhirnya. Contohnya apa? Contohnya yaqra'u. Ketika dia dimasuki oleh huruf lam, lam ini adalah huruf jazam, huruf yang bisa menjazamkan fi'il setelahnya. Jadi fi'ilnya berharkat yaqra' gitu. Nah, jadi ini langsung mati gitu lah, namanya yaqra' gitu. Dijazamkan, dia disukunkan ya, itu dia. Ya, hadzaf akhir nih ya. Fi'il mudhari yang mu'tal akhir, mu'tal seperti apa? Ini mu'tal nih ya, tanha yang ada ya seperti ini. Tapi saja ada tanha ya. Dihapuskan, dihazafkan dia ketika dia mengalami kondisi jazam. Jadilah apa nih ini tanhi itu tanhasi kalau diubah ke mudhari' dihilangkan dia. Kemudian terakhir hazaf nun, dihilangkan nunnya. Af'alul khamsah, ini fi'il yang 5. Ini kita sudah hafal fi'il yang 5 nih ya. Kemudian dihazafkan dia nunnya. Ketika contohnya nih yaktuba, saya kan yaktuba nih, dihalangkan nunnya jadi lam yaktuba. Itu dia. Sekian ya untuk part 2-nya. Ini tugasnya. Silakan ini tugasnya, silakan di screenshot ataupun nanti saya kirimkan di Google Classroom tugas yang harus dikerjakan. Oke, terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.